Hello guys, how are you? Welcome to Minerva Podcast. Since this is our first podcast, we're going to introduce ourselves. 你好，我的名字是 Grace Keisha。我的名字是 Jikunia Daily。我的名字是 Olivia Linda。我的名字是 Jonathan David Grasom。我的名字是 Yolanda Evania。我的名字是 Nelce Yuliana Hindom。我的名字是 Gaby Caroline Amadea。我的名字是 Ulung Prasetyo Han Kausing Cientauni。Hai Linda, dengar-dengar kamu baru beli mobil baru ya? Wow, congratulations. Your new car looks so cool. It suits you really well. Wah, thank you so much. Kamu juga kan? Baru beli HP baru kan? Keluaran terbaru lagi. Congratulations. Thanks a lot. Ngomong-ngomong soal mobil sama HP nih, jadi penasaran nggak sih? Gimana ya perkembangan alat transportasi dan komunikasi itu? Kok bisa ya alat transportasi dan alat komunikasi sekarang canggih-canggih? Nah, jadi ini adalah podcast pertama kita. Tema yang akan kami bawa untuk hari ini adalah transportasi dan komunikasi modern. Penasaran kan? Ikutin penjelasan kita ya. Sesuatu dapat dikatakan lebih modern atau lebih maju karena ada perubahan dan keberlanjutan yang dapat dilihat pada hal tersebut. Nah, sebelumnya apa sih perubahan dan keberlanjutan itu? Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Perubahan itu dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Kalau keberlanjutan artinya adalah suatu ketertarikan atau suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Nah, perubahan dan keberlanjutan ini dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan teknologi. Lalu, apa sih faktor pendorong dan penghambat perubahan dan keberlanjutan itu? Ada dua jenis faktor nih yang mendorong perubahan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah adanya penemuan-penemuan baru, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan luar. Selain pendorong, tentu saja kan ada yang penghambat seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, lalu sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, prasangka buruk terhadap hal-hal baru, dan juga ada adat atau kebiasaan yang sudah sangat melekat. Transportasi dan komunikasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Transportasi membantu manusia ataupun barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan alat komunikasi membantu manusia untuk berinteraksi dengan satu sama lain meskipun terpisah oleh jarak. Transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Dari 3 jenis ini, transportasi udara adalah transportasi yang lebih banyak menghabiskan uang karena teknologinya yang lebih canggih dari kendaraan lainnya. Kok bisa ya transportasi terus berkembang semakin canggih? Gimana ya perkembangannya? Jadi, pada zaman dahulu, transportasi darat muncul saat manusia belajar menjinakkan hewan. Karena hewan yang dijinakkan seperti kuda, unta, sapi, dan juga kerbau dapat membantu manusia mengangkat barang dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Manusia juga menciptakan kendaraan yang bisa ditarik oleh hewan. Contohnya, delman yang hingga saat ini masih bisa digunakan meskipun sudah jarang dipakai.
penggunaan alat transportasi ini tuh masih tradisional banget teman-teman. Karena itu, waktu tempuhnya sangat lama dan juga terbatas. Nah, dari sinilah muncullah ide-ide untuk mengembangkan transportasi darat ini. Teknisi Jerman bernama Karl Benz menemukan Hitche atau mobil pada 1886. Sebentar. Hitche itu apaan? Hitche itu bahasa Mandarin yang artinya mobil. Kita juga harus belajar bahasa lain dong buat menambah ilmu pengetahuan. Nah, jadi selama puluhan tahun, Hitche atau mobil ini berkembang menjadi berbagai bentuk. Ada Hitche untuk penumpang, Kongkong Hitche atau bus, dan truk atau Hache. Selain itu, ada juga nih kereta atau Hoche yang diciptakan sebagai transportasi berkecepatan tinggi. Sebelumnya, kereta atau Hoche ini digerakkan oleh uap. Nah, tapi sekarang kan udah beda ya. Sekarang itu sudah banyak yang menggunakan listrik, teman-teman. Sedangkan transportasi laut pada awalnya berupa cuan atau perahu dari kayu sederhana. Semakin berkembangnya zaman, cuan atau perahu dikembangkan menjadi cuan atau kapal yang jauh lebih modern dan bisa mengangkut hingga ribuan orang untuk keperluan wisata. Transportasi yang mengeluarkan biaya paling besar nih, yaitu transportasi udara, sebagai bentuk transportasi yang paling baru dan modern. Teknologi penerbangan ini ditemukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Sejak saat itu, Veci atau pesawat terus dikembangkan agar lebih canggih dan mampu memuat banyak penumpang. Jangan lupa guys, yang gak kalah penting yaitu perkembangan teknologi komunikasi yang cukup cepat memberi perubahan pada masyarakat. Nah, gimana sih perkembangan teknologi komunikasi itu? Sebelumnya nih, komunikasi dapat diartikan sebagai proses seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung satu sama lain. Komunikasi sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak manusia lahir. Komunikasi berkembang dengan menggunakan simbol-simbol, seperti menggunakan asap dari pembakaran, batu yang disusun, berteriak dari satu bukit ke bukit yang lain, menggunakan kentongan, mengirim surat, dan berbagai cara lainnya. Seiring berjalannya waktu ini, manusia mulai menyadari kebutuhan akan alat komunikasi yang dapat membantu mereka dalam berkomunikasi jarak jauh. Karena nggak mungkin kan berkomunikasi dengan orang dari kota lain, bahkan negara lain dengan teriak atau menggunakan kentongan. Maka dari itu pada tahun 1837 di kerajaan Inggris, Samuel Morse menciptakan sebuah alat yang disebut telegram. Telegram ini dalam tanda kutip disebut alat komunikasi modern pertama loh, karena memiliki kemampuan transmisi informasi yang cepat. Bisa dibayangkan betapa bangganya orang zaman dulu yang punya alat komunikasi modern pertama ini. Pada abad ke-19, komunikasi kembali berkembang dengan adanya radio. Negara-negara yang mulai memahami pentingnya memperluas komunikasi, mulai sadar dan melakukan inovasi berupa strategi komunikasi melalui radio. Pada tahun 1901, salah satu penggunaan awal radio adalah para maritim yang menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegram, termasuk Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima. Pada tahun 1902, negara-negara barat adalah yang pertama memahami adanya implikasi strategi komunikasi radio setelah transmisi suara pertama manusia. Ada dua jenis siaran radio nasional berbeda yang muncul di Amerika Serikat. Radio Act of 1927 mengabadikan statusnya sebagai perusahaan komersial didanai oleh iklan. Sementara British Broadcasting Corporation atau BBC didirikan pada tahun 1927 sebagai lembaga nirlaba, memonopoli penyiaran publik, menyediakan model untuk beberapa negara Eropa dan persemakmuran yang lain. Dibentuknya The Federal Radio Commission untuk membawa perubahan tatanan gelombang udara dan 2 tahun setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1947. Saat Perang Dunia II, penyiaran radio menjadi media propaganda dua sisi, yakni blok barat yaitu Amerika dan blok timur yaitu Uni Soviet. Program-program yang disiarkan mengandung unsur provokatif terhadap pemerintahan komunis. Propaganda dingin dimulai dari negara-negara pinggiran di timur. Namun,
Dengan tegas Asia menekankan bahwa mereka tidak termasuk dalam blok manapun yang biasa disebut gerakan non-blok. Tapi ingat ya, dengan semua perubahan yang terjadi pada transportasi dan komunikasi, pasti ada dampak positif dan negatif yang kita dapat dari perubahan itu. Dampak positifnya adalah manusia dimudahkan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dimudahkan untuk berkomunikasi, dimudahkan untuk mencari informasi, dan dimudahkan untuk melakukan aktivitas dalam bekerja. Sedangkan dampak negatif dari penemuan-penemuan ini juga bisa saja terjadi saat manusia tidak bijak dalam menggunakannya. Misalnya, dengan adanya transportasi modern, manusia menjadi malas untuk berjalan kaki, sehingga polusi di mana-mana. Dan dengan berkembangnya alat komunikasi, manusia menjadi individualis, muncul cybercrime, dan muncul budaya copy paste di kalangan pelajar. Nah, karena itu kita harus menjadi manusia yang bijak ya, bijak dalam memanfaatkan teknologi-teknologi ini agar kehidupan kita semakin maju ke arah yang lebih baik. So here is our podcast today. How do you think about our podcast? Is it fun or even boring? Give us suggestion and critique for us. Thank you so much for being together in our first podcast. That's all from us. Don't forget to like and comment. Bye bye.